Oke pemirsa Ragam Budaya, kita udah sampai di salah satu sanggar seni budaya Nusantara, yaitu Sanggar Widya Sasmita, ya, tepatnya di Perum Geria Madu Permayukum Jaya Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dan tentunya kita akan melihat berbagai kegiatan yang ada di Sanggar Widya Sasmita sendiri. Yuk ikutin keseruannya. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu, selamat datang di sanggar kami, Sanggar Widya Sasmita. Ayo masuk aja, udah suara gamelannya langsung. Iya, ya harus gitu, harus membiasakan, membahanakan budaya Lampung di sini. Keren banget sih Bu, dan alhamdulillah Ayu udah dikasih kesempatan nih untuk berkunjung di sini. Iya. Nah kira-kira Bu ada kegiatan apa aja untuk di hari Minggu ini? Kalau hari Minggu, tiap hari Minggu di pagi itu pasti ada kelas reguler. Kelas reguler itu kelas untuk latihan anak-anak menari dari kelas A, B sampai kelas tinggi. Iya. Itu tidak hanya tari-tari dasar, tapi juga tari-tari jadi atau tari-tari garapan. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kalau musik itu biasanya siang. Latihannya siang jam 1 sampai kalau di luar hari Sabtu Minggu itu ya kalau kita ada event kita latihan seperti biasa. Keren banget sih. Oke, dan Ayu kan udah di sini nih Bu untuk kegiatannya. Nah, yang ada di depan Ayu sekarang. Oh iya. Nah, ini lagi latihan apa nih? Ini latihan musik tradisional, namanya ini Talo Balak khas Lampung. Ini terdiri dari tabuhan cecanangnya, ini gongnya, itu musik ciri khas musik khas Lampung, namanya Talo Balak. Dan gitu. untuk siswanya ini sendiri Bu, itu dari usia berapa? Kalau usia biasanya kalau musik itu dari SMP sampai ke dewasa. Jadi mereka itu kelasnya bukan seperti di kelas tari, kelas A, B dan C, tapi per kelompok. Jadi per kelompok itu ada musik tradisional, ada musik modern, ada musik campur sari, macam-macam. Jadi dia per kelompok namanya gitu. Oh, berarti belum kumpul semuanya? Belum, malah mereka jam 1. Biasanya ini hanya karena mengiringi anak-anak latihan nari. Keren banget sih. Dan untuk kesulitan mengajarkan seni musik tradisional ini sendiri kepada anak-anak itu apa Bu? Sebenarnya kesulitan itu karena sering biasa aja ya. Tetapi masalahnya itu hanya menjaga moodnya anak. Kadang moodnya anak itu berubah-ubah sehingga kita sering ngumpulin tuh nggak bisa bareng di hari ini sekian orang, besoknya bisa nambah, kadang rame. Kayak hari ini ada berapa orang yang tidak bisa latihan kayak gitu. Sebenarnya menjaga moodnya aja. Tapi kalau dari segi materi pembelajaran semua kan karena anak sering dibiasakan bisa, nggak ada masalah. Keren banget. Oke, boleh di-spill kali ya Bu ya teman-teman untuk kakak-kakaknya buat mainin alat musiknya. Siap, monggo silahkan. Sebelumnya mau nanya dulu kali ya, namanya Boleh. siapa aja ya? Ini Mas, nama Masnya ini siapa? Khairul Sandika. Khairul Sandika. Dulu boleh dulu. boleh, monggo. Senang. Ya begini Mbak, sumpah. Kita ngobrol dulu. Mas Sandika ya? Mas Sandika, lalu di sebelahnya ada Mas siapa? Ivan, Herdi. Di sebelahnya ada Mas? Ivan Setiawan. Mas Ivan. Oke, boleh nih Mas Ivan, Mas Herdi, dan Mas Sandika. Ayu mau lihat mungkin pemirsa Ragam Budaya mau lihat cara-cara untuk memainkan alat musik tradisional ini. Ya.
salah satu motif musik Lampung. Dan untuk itunya sendiri kan ini ada kayak ritmenya ini masuk ke dalam apa Bu? Seperti Musik tradisi. Ini Tradisi. ini sejenis salah satu model atau salah satu motif musik di dalam musik tradisi Lampung. Bari biasanya musiknya itu untuk acara Untuk tari, untuk penyambutan, misalnya tamu agung datang, itu seperti musik ini, gitu. banget sih Bu. Jadi pengen belajar nih, tapi Ayo, Mbak Ayu. apa bisa nih? Bisa. Boleh deh dicoba dulu. Sih. Tapi Ayu belum tahu banget nih Bu. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Sana tuh. Ini, ini terus. Sana sini. Oh. Terus, oh gitu. Agak kurang bisa. Bisa. Oh, ini untuk nada dasarnya ya, Mas ya? Ah. Oke. Oh, salah ya, Mas? Ya, hampir. Amin. Aduh, jangan deh, kayaknya udah sampai sini aja, nanti kita lanjut lagi ya buat belajar banyak banget alat-alat musik yang ada di sini. Oke, kita balikin ke masternya. Oke Bu, tadi kita udah Iya. ngeliatin, Ayu juga udah belajar sedikit-sedikit ya, walaupun Susah nggak? agak susah banget. Susah banget Bu, itu mungkin butuh waktu yang cukup Ya, lama ya untuk karena biar dibiasakan Iya, aja. Nanti kalau udah biasakan dibiasain. enggak. Oke, dan lanjut ya, kita udah ngelihat tentang Latihan musik. Nah, sekarang mau ke tari nih. Oh ya, ini kebetulan nih adik-adik kita lagi belajar nari, ini tari Itar Muli yang sudah mendapat BBTB kemarin. Ini tarian khas Lampung Tengah untuk tari tentang penghantaran muli atau gadis ketika mau nikah. Ini ada dicampur nih, ada kelas A sama kelas B dibarengin. Oke, baik, Karena kita langsung. monggo silahkan lihat Mbak. Ini sebagian dari adik-adik kita belajar tari khas Lampung, namanya tari Itar Muli. Ini biasanya tiap Sabtu Minggu. Kalau ini hanya kelas reguler hari kelas Minggu. Iya, dan juga banyak banget nih masih kecil-kecil. Ya, ini mas sedikit. Sebagian ada yang nggak bisa masuk karena kan ada pramuka hari ini. Nah, ada yang atkem kan kemarin. Nah, untuk pelatihnya itu sendiri di sini ada berapa? Banyak. Ini berapa Kak Yuli, ada Kak Nabila, ada Kak Rara, banyak pelatih sebenarnya. Pelatih cowok juga ada. Ada juga. Namanya Kak Alfian sama Selain Kak tari Bima. Itar Muli ini sendiri, ada tari apa lagi? Ada tari Bali, ada tari Padang, ada tari Jawa, banyak tari di sini. Kan kami tarinya tari Nusantara, semua tari belajar. Tapi biasanya masuk kelas A itu pasti dapat tari Lampung dulu, baru tari lainnya. Ya, nanti boleh mungkin ya Ayu mau bincang-bincang ngobrol bentar sama Boleh. adik yang ada di sini. Boleh, siap. Baiklah pemirsa Ragam Budaya, tentunya Ayu akan kembali lagi dengan informasi tentunya ya dengan adik-adik kita yang ada di sana di Desa Sasmita setelah jeda berikut ini.
pemirsa Ragam Budaya, masih bersama Epospita dan tentunya kali ini di Sanggar Widya Sasmita kita telah melihat berbagai kegiatan dari seni musik sampai dengan seni tari. Dan kali ini Ayu berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan siswa-siswa yang ada di Sanggar Widya Sasmita. Oke, dan saat ini sudah ada 3 narasumber kita ya. Yang pertama dari kelas A, yaitu ada Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo. Halo. Oke, Kak Rara, Kak Ayu boleh tanya nggak? Kak Rara ini udah berapa lama nih latihan di Sanggar Widya Sasmita? Sudah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Nah, tari apa aja nih yang udah Kak Rara kuasain nih di Sanggar ini? Tari bedana, itar muli, Bali, habis itu Siga Pangunten, Iya. sama Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka, keren banget. Usia Kak Rara nih udah berapa tahun sih kira-kira? 10 tahun. Oh, 10 tahun udah banyak menguasai 5 ya? Berarti 5, kurang lebih 5 tarian. Nah, tarian yang paling susah nih yang Rara pelajari sendiri itu tarian apa? Itar muli. Itar muli. Kenapa tuh susah? Mungkin gerakannya dan juga musiknya gitu ya untuk mempelajarinya itu ya. Oke, makasih banget ya untuk Kak Rara. Oke, dan kita langsung aja ya ke kelas B. Di sini udah ada Kak Wawa yang akan menceritakan mungkin ya pengalaman dia semenjak belajar di Sanggar Widya Sasmita. Halo Kak Wawa. Halo. Kak Wawa nih umurnya berapa sih kira-kira? 15. 15. Nah, untuk belajar di Sanggar Widya Sasmita ini sendiri itu dari umur berapa Kak Wawa? Dari umur 14 tahun. Oh, dari umur 14 tahun. Baru. Dan sekarang ini udah mempelajari berapa tarian nih Kak? Ada tari itar muli, Siga Pangunten, Bali, sama tari ria. Oh, tari ria. Oke. Dan itu yang paling sulit nih menurut Kak Wawa sendiri itu mempelajari tarian apa? Tari itar muli. Oh, sama seperti Rara tadi Iya. ya. Agak apa kesulitannya itu bagaimana Kak? Ya agak susah di bagian terakhirnya Kak, yang pakai kain itu. Oh, gitu. Tapi sekarang sudah mulai menguasai ya? Iya. Ya, keren banget, semangat ya Kak ya. Iya. Oke, dan untuk kesan-kesannya mungkin ya selama belajar di Sanggar ini apa Kak? Tetap semangat aja sih Kak. Ya, semangat ya. Semangat aja di Oke, sini. keren banget. Untuk ini emang Kak Wawa sendiri ini sekolah di mana sih kalau boleh tahu? Aku sekolah di Semansa 1 Terbanggi Besar. Semansa 1 Di Terbanggi sana Besar. juga emang sering ikut eskul tari juga Kak? Iya. Oh, ikut eskul Ikut. tari. Jadi sambil ngelatih juga dong berarti Iya. untuk adik-adiknya. Iya Kak. Oke, keren banget nih. Oke, baiklah pemirsa Ragam Budaya, kita bakal lanjut ke kelas C ya, yaitu kelas yang paling tinggi mungkin ya yang ada di Sanggar ini. Oke, dan sekarang udah ada Kak Lutfi dari kelas C tentunya yang bakal kita tanya-tanya ini seputar pengalaman ataupun hal-hal yang menarik yang ada di Sanggar Widya Sasmita. Halo Kak Lutfi. Halo Kak Ayu. Iya, Kak Lutfi udah berapa lama sih belajar di Sanggar Widya Sasmita ini? Saya di sini udah dari SMP kelas 9, paling sekitaran umur 13-14 sudah. Oke, berarti udah berapa lama tuh dari ini udah berapa tahun tuh ya? 3-an. Tiga Iya. tahunan. Oke, mungkin selama 3 tahun itu ada kesan-kesan nggak Kak untuk belajar di Sanggar ini sendiri? Pastinya banyak, karena di sini yang pastinya kita jadi tahu loh gimana sih tari-tarian yang ada di daerah ini. Terus kita memiliki teman baru, kita belajar bersama-sama. Yang pastinya jangan sampai kita tahu batasan, tapi pasti jangan sampai ada senioritas. Terus bagusnya di sini itu kita belajar bersama-sama. Jadi yang tahu jadi nggak tahu, yang udah bisa mengajari yang tidak bisa. Dan kan biasanya kelas C ini yang mengajarkan adik-adik dari kelas A dan B. Itu kesulitan mungkin untuk mengajarkan tari itu sendiri menurut Kak Lutfi itu apa? Mungkin di beberapa adik-adiknya aja, karena kadang ada yang berpatokan belajarnya di sanggar nih. Jadi pesannya sih yang paling penting belajar juga di rumah kayak gitu, biar yang ngajarin juga enak gitu, sama-sama enak. Iya, jadi harus belajar juga di Iya. rumah ya. Oke. Dan mungkin untuk tarian nih, ada tari apa aja sih yang udah dikuasai oleh Kak Lutfi?
Alhamdulillahnya sudah sangat banyak. Contohnya seperti tari sige, itar, bedana. Bedana itu banyak macamnya. Contohnya ada bedana marawis, bedana abung, terus juga itar, riak, tari padang, Bali, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Banyak banget ya, udah kelas C dong. Untuk mungkin kesulitan untuk mempelajari tarian itu sendiri itu apakah? Mungkin ininya ya, patokan geraknya. Kadang ada beberapa yang menurut kita sudah benar, sebenarnya pakemnya bukan seperti itu, kayak gitu. Karena siapa yang mengajarkan kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda tuh. Jadi kita harus benar-benar bisa mengikuti yang mengajari seperti itu. Mungkin harapan untuk adik-adik ini menurut dari Kak Lutfi sendiri. Yang pastinya mencintai budaya ya, karena budaya di Indonesia ini sangat banyak. Kita jadi bisa belajar, terus kita bisa berkembang bagaimana ntar kedepannya. Yang pastinya semangat. Iya, keren banget. Makasih banyak ya untuk Kak Iya. Lutfi dan juga Wawa, ada Rara dan adik-adik ya. Hai. Nggak bisa disebutin satu-satu, tapi tetap semangat untuk adik-adik untuk mempelajari budaya lebih luas lagi. Jangan stuck di sini ya. Dan kalian keren banget sih. Ini tepuk tangan. Oke, baiklah pemirsa Ragam Budaya, kita telah berbincang-bincang tentunya dengan adik-adik dan juga kakak-kakak yang ada di Sanggar Widya Sasmita. Dan tentunya Ayu akan kembali lagi dengan informasi yang menarik tetap di program Ragam Budaya. Salam budaya, Generasi Cinta Budaya Widya Sasmita. Dapurkan TV Ragam Budaya. Oke, kembali lagi bersama Ibu Puspita, pemirsa Ragam Budaya, dan tentunya masih ya kita berada di salah satu sanggar yang ada di Lampung Tengah, yaitu Sanggar Widya Sasmita. Kita tadi udah berbincang-bincang nih sama beberapa siswa dan juga pelajar yang belajar di sanggar ini dari kelas A, B sampai C. Dan penasaran bukan siapa sih di balik belajarnya, di balik berhasilnya anak-anak itu? Tentunya ada seorang guru atau pelatihnya. Dan di sini udah ada 3 teman-teman ya, kakak-kakak cantik tentunya dari Sanggar Widya Sasmita yang mau berbagi pengalaman nih bagaimana sih melatih siswa-siswa yang ada di sanggar ini. Halo, sudah ada Kak Nabila. Oke, Kak Nabila apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Ayu mau tanya nih Kak Nabila, mungkin pengalaman untuk melatih di Sanggar Widya Sasmita ini sendiri bagaimana? Pengalamannya luar biasa sih Kak. Kita banyak belajar di sini juga. Jadi kita selain sebagai pelatih, kita juga sembari belajar lagi sambil mengulang tari-tarian yang udah pernah kita punya, kita ajarin ke adik-adik kita. Itu sangat-sangat luar biasa sih Kak. Karena itu merupakan kesempatan yang langka, dimana kita bisa dipilih untuk melatih adik-adik yang banyak tadi. Itu kita pasti bangga Kak ya. Itu sangat luar biasa. Oke, dan mungkin butuh berapa lama sih Kak untuk mempelajari tarian itu sendiri menurut Kak Nabila? Kalau menurut saya sih tergantung anak-anaknya juga. Jadi misalkan satu tarian itu kita beberapa kali, misalkan 5 kali pertemuan aja itu Kak, itu udah cukup. Nanti setelahnya kita tinggal pengulasan atau teknisnya lagi. Untuk menghafal 5 kali pertemuan cukup sih Kak. Sudah cukup ya, keren banget sih. Dan untuk Kak Nabila sendiri nih, kenapa sih memilih untuk melatih anak-anak tari? Kenapa? Karena basicnya sendiri saya suka tari ya Kak ya. Saya suka tari, saya suka anak-anak. Jadi ketika saya mengajarkan itu ke anak-anak, saya juga senang. Saya berbagi ilmu. Jadi kita semua sama-sama berbagi ilmu dan belajar. Ya, keren banget sih. Tetap semangat ya Kak ya untuk membuat bibit-bibit generasi penerus budaya kita yang ada di Nusantara. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila. Kita lanjut ke Kak Lutfi nih. Tadi kan kita udah ngobrol nih ya bareng Kak Lutfi. Dan sekarang mau tanya mungkin hal yang paling berkesan mungkin ya yang ada di Sanggar Widya Sasmita menurut Kak Lutfi sendiri. Oke, kesannya pasti menyenangkan ya, karena kita bisa bertemu dengan anak-anak yang awalnya masih sangat polos, itu kita ajari dengan pelan-pelan, melihat
perkembangan mereka belajar itu sangat menyenangkan banget. Iya. Kak Lutfi sendiri ini kan belajarnya dari SMP. Iya. Itu kira-kira ada halangan nggak, seperti ada tantangan mungkin udah dong, udah capek, kayak pernah ngedown nggak sih mentalnya? Sebagai penari ya pastinya pernah saat kita sulit untuk melihat, kadang kita belajar hanya lewat video tuh, jadi kayak mandiri kita belum tahu nih gerakan sebenarnya kayak mana. Itu yang cukup melatih kesabaran kayak apalagi jika videonya mirror itu sangat sulit banget, harus bener-bener ulang-ulang. Iya bener, karena apalagi kita kadang pertemuannya itu H-1 sebelum kita pentas seperti itu. Iya, waduh keren banget sih untuk Kak Lutfi, tetap semangat ya. Oke, selanjutnya ada Kak Rara. Oke, Kak Rara sendiri ini udah berapa lama sih Kak di Sanggar Widya Sasmita? Saya sendiri di Sanggar Widya Sasmita itu bergabung karena masuk di sekolah SMA Negeri 1 Temanggi Besar. Jadi saya di sana ikut ekskul. Iya. Akhirnya bisa bergabung jadi anggota di Sanggar Widya Sasmita. Iya. Jadi sekitar 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ya, Iya. keren banget. Untuk mungkin tarian yang pertama kali dipelajari oleh Kak Rara itu tarian apa Kak? Kalau dari Sanggar Widya Sasmita itu saya belajar tari Itar Muli pertama kali. Iya, langsung yang susah ya. Iya. Keren banget sih memang. Oke, makasih banyak ya untuk Kak Rara, Kak Lutfi, dan juga Kak Nabila. Tetap semangat untuk melatih adik-adik kita ya. Oke, baiklah pemirsa Ragam Budaya, tentunya kita harus beralih lagi ya ke wayang sekeli. Penasaran bukan? Yuk ikutin terus keseruannya. Halo pemirsa Menyimak, kali ini Ayu udah ada di tempat latihan Sanggar Widya Sasmita, tentunya yang berfokus pada wayang. Dan telah ada narasumber kita kemarin ya di studio, tentunya ada Mas Pri. Dan kita lagi ngeliat nih gimana sih saat-saat latihan ataupun kegiatan yang ada di Sanggar ini sendiri. Halo Mas Pri. Halo, ya, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Makasih banyak Ayu udah diundang nih di Sanggar ini dan ngelihat langsung tadi beberapa proses Pak, tari, lalu ada musik. Oke, yang terakhir ini adalah wayang nih. Oke, bisa dijelasin nggak Pak? Ini sebenarnya apa nih? Layar putih ini apa nih? Ini background di belakang ini ada apa namanya layar. Ini sebenarnya konsep layar ini kalau bahasa umumnya di wayang itu kelir namanya. Kelir itu penggambaran alam ya, alam lepas lah. Iya. Jadi untuk tempat apa namanya bermainnya wayang pakai layar ini. Iya. Keren banget sih Pak. Dan biasanya saat-saat pentas berarti dibawa langsung ya Pak ya, dari Ya, sini ya? kalau untuk layarnya memang sebagai salah satu media sarana untuk kelengkapan dalam pertunjukan wayang. Iya, oke. Dan untuk saat ini ada berapa wayang Pak yang sudah ada di Sanggar ini? Kalau untuk wayang sekeli itu tergantung dari cerita. Jadi cerita itu misalkan ceritanya tentang misalnya nih cerita tentang legenda Gunung Sugi misalnya. Iya. Nah itu tokoh-tokohnya juga khusus. Jadi kalau perbedaan antara wayang sekeli dengan wayang pada umumnya itu lain cerita, lain juga tokoh wayangnya. Iya. Nah kalau untuk wayang Lampung memang saat ini sudah lumayan koleksinya, sudah lumayan banyak. Iya. Karena kita kebetulan sudah mencoba beberapa cerita yang harus kita tampilkan, seperti cerita dalam cerita sehari-hari masyarakat Lampung, misalnya Iya. dari pementasan tentang adat, misalnya ada pernikahan Pineng Rabung Sanggar. Nah kita pakai wayang yang tokohnya juga menggunakan seperti misalnya nah, kayak ini nih ayam jago. Ini ayam jago ini kalau di Pineng Rabung Sanggar tuh
ada sabung manuk atau adu ayam kayak Iya. gitu. Nah, Wah, terus keren banget. ini ada sangkarnya, sangkar iya. ayamnya. Jadi kalau di dalam tokoh penokohannya juga apa namanya berbeda dengan tokoh-tokoh yang apa namanya cerita-cerita yang lain. Iya. Jadi semacam itu. Jadi, nah misalnya kayak gini. Nah ini kan misalnya digambarkan ini, misalnya ini burung apa bukan burung, ayam dari pihak Muli Aris, ini ayam dari pihak Mengane Aris. Nah ini kalau di dalam tokoh cerita di Lampung, Pineng Rabung Sanggar ini untuk diceritakan apa diadu lah, diadu. Kira-kira seperti itu. Jadi lain cerita, lain juga tokoh wayangnya, gitu Mbak. Oke, dan untuk mungkin beberapa tokoh bisa dikenali nih Pak, untuk di wayangnya sendiri. Boleh, kalau misalnya pada cerita legenda atau cerita rakyat Lampung, juga ini tokoh ini namanya Sigali Jadi. Sigali Jadi. Sigali Jadi ini pemimpin bajak laut, perompak bajak laut. Nah ini wayangnya digambarkan semacam ini. Iya, dan Nah, ini juga pemimpin. sangar ya Pak ya. Ya sangat. Ini pimpinan perompak. Heeh. Nah semacam ini lah. Berarti ini tokoh antagonis ya Pak ya? Tokoh antagonis, ya betul. Oke, terus selanjutnya? Kalau di legenda Gunung Sugi ini sebagai Patik Guling Sekaro. Ini Patik Guling Sekaro yang diceritakan ini dari Sumatera Barat perjalanannya sehingga dia sampai kepada di Bumi Apus di sekarang menjadi Gunung Sugi. Nah ini tokohnya namanya Patik Guling Sekaro. Oke, ini berarti ini tokohnya? Ini kalau ini tadi antagonis, ini yang bagus apa? Protagonis. Nah, protagonis. Gitu kira-kira begitu. Iya. Wah, keren banget nih Pak ya. Apalagi ada beberapa tokoh-tokoh seperti ini tadi, hewan-hewan Ini hewan tadi, ya, Pak untuk hewan. Ini keren banget sih. Betul. Mungkin bisa di-spill nih Pak, salah satu untuk Nah, ini misalnya seperti ini. iya. Ini misalkan pengantin yang mengantin Muli Mengaris dalam cerita Pineng Rabung Sanggar itu biasanya untuk apa namanya pengantinnya digambarkan wayangnya seperti ini untuk pengantinnya. Untuk percakapan mereka sendiri itu bagaimana Pak? Seperti biasa, seperti drama kita bicara seperti menyampaikan obrolan biasa seperti kita ngobrol kayak gini. Nah itu tergantung apa yang mau disampaikan di dalam apa pagelaran atau di dalam pertunjukan itu, misalkan terkait dengan cerita pesan orang tua kepada anak misalnya kan, artinya pesan-pesan yang apa istilahnya untuk kehidupan sehari-hari yang artinya dia ada makna yang nasihat-nasihat untuk kebaikan itu disampaikan melalui tokoh wayang ini dengan menggunakan bahasa Lampung. Seperti itu, Mbak. Waduh, keren banget ya Pak ya. Nah ini udah di penghujung programnya, ayo makasih banyak udah dikasih kesempatan ya Pak ya untuk belajar tentang beberapa kegiatan yang ada di Sanggar. Ayo mengucapkan terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mbak Ayu ya, sama-sama. Oke, baiklah pemirsa Ragam Budaya, tuntas sudah kebersamaan kita tentunya. Dan kali ini kita sudah mempelajari dan juga beberapa kegiatan yang ada di Sanggar Widya Sasmita. Dan saya Ayu Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.